Halo teman-teman, sekarang udah jam 4 pagi ya. Masih belum ngantuk. Jadi kebetulan saya butuh banyak baterai ya untuk power supply drone yang akan kita bikin, karena dia gede ya. Jadi rencana kita pakai baterainya banyak gitu ya. Dia butuh 12S. Jadi satu baterai ini kan 4 ya. Jadi kalau misalnya 12 dia butuh 3 pak. 3 pak ini ada 10, saya lebihin 1. Jadi nanti di sini dibagi 3, 1, 2, 3. Sisanya 1 buat cadangan kalau misalkan salah satu yang ngedrop atau gimana. Ini bukannya mau promosi, cuman memang saya kebetulan aja pakainya yang ini. Juga belum nyoba sih ya, hasilnya gimana, masih baru. Kayak power 5200 mAh, 30 C, pelan ya, kecil biar awet. C-nya kecil biar awet. Cuma saya juga belum tahu ini kinerjanya bagus atau enggak. Kita cek pakai checker, semuanya bagus atau enggak. Tadi sebenarnya udah saya cek, jadi ada 2 kalau nggak salah ya, 2 yang ngaco. Yang ngaco saya pakai checker ini. Saya cek coba satu-satu ya. Oh, ini kan beda lagi, ini buat flight control. Saya coba yang paling ujung dulu. Negatif paling kiri ya. C 12,1, satunya 3,7, K 2, K 3,7, 4. Ya bagus ya, totalnya bagus. Kita cek satu-satu aja ya. Cepat kok gitu. Jadi bagus, cek satu aja. Kok gitu. Jadi untuk langsung kayak gini gak tahu soalnya bagus banget, kalau misalnya di cas balance charger kan ini harus dimasukin juga ke charger kan, cuma powerin doang ya kan. Jadi masukin aja lah, tahu ya. 57, 2, 57, 3, 57, 4. Oke, baru ya. Storage-nya 57, full storage mana? Storage ya. Storage-nya ada. Saya 3. Yang negatif sebelah kiri. 1, 3,7, 3,8, 3, 3,7, 4. Ya, oke lah. 1,1 storage-nya. Next, 4. 3,7, 3,8, 3,7. Oke, tambah ya. Kita cek. Lanjutnya, 5. 7, 3,8, 3,7, 2. Oke. Lanjut ke ada nomor 6. Ini masih baru ya. Oke, bagus ya. Next. Nomor 7. Oke, bagus ya. Semua udah bagus ya. Oke. Nomor 8. Oke. Bagus ya. Next, nomor 9. AC. Oh, totalnya 7,8. Ngaco ya. Kita ulangi lagi ya. Oh, udah ngaco. Ini ngaco. Kenapa ngaconya nanti kita cek pakai ampermeter biar kita tahu. Coba yang ke 10 ya. Ini juga twist ya kabelnya. Keren nggak? Ya nge-twist ya. Cuman ya semoga aja bener ya ke bawahnya. Kita juga nggak tahu wiring dan soldering ke bawahnya gimana. Semoga aja benar, nanti kita cek. CKO 7,8. Udah ngaco ya. Udah ngaco. Oke, totalnya 7,8 di sini ya. Terus tadi ngaco. Kita cek pakai ampermeter kenapa ya. Terus ini kita juga pengen tahu
Ini yang twist tuh kenapa, udah benar atau belum, ke bawahnya kita bisa tahu ya, karena kan kelipatan 3,7 ya kalau storage. Jadi kita cek aja pakai ini termometer murahan. Ini teman-teman kalau misalnya pakai apometer Jotek ya, ini kan murah sekali ya, cuma berapa puluh ribu. Nah ini nggak di nol ketika ngecek ketika ngecek voltnya, dia nggak di nol, dia masih ngitung kemana-mana gitu. Tapi kalau pas ngecek pas harusnya ada atau pas voltnya ada, dia benar ngitungnya, cuman dia nggak di nol. Kita cek ya. Tuh dia nggak di nol, dia ngaco gitu kan. Kita cek dulu ini positif negatifnya ya, totalnya ada berapa, 7,71 ya, berarti ngedrop. Nah padahal baru ya, cuman ngedropnya di mana kita juga belum tahu. Kita terusin aja yang ini ya. Oke, jadi negatif ini yang kiri ini ya. Kita ini kanan saya negatif sama negatif. Jadi kita mulainya dari sini dulu nih, dari yang hitam dulu nih. Ini negatif, ini sel 1, ini sel 2, 3, 4 ujungnya. Ini biar kita tahu 3,7, 7,4, 11,1 gitu ya, gitu seterusnya. Nah kita cek perselnya tadi 7,7 ya. Yuk kita cek sel pertama ya, negatif ke negatif dan merah, yang merah pertama ya, 1,8. wah ngedrop ya. Terus negatifnya tetap ya, si probnya ini yang negatif nggak kemana-mana, yang dipindahin cuman positifnya doang. Yang ini kita positifnya ke merah yang kedua, kita cek 3,7. oh ya udah, berarti benar ya, berarti sel kedua sembuh nih, sel pertama sakit, sel ketiga udah ngaco nih. Oh wait. Oh udah gini aja. Jadi kalau itu kan buat ngitung kelipatan ya, karena kita nggak tahu, ngaco gitu ya. Jadi kita ceknya itu dua baris ya. Jadi kita tetap gini nih, tetap ngambil dua-dua. Nah ini sekarang yang di hitam sama yang di merah pertama kan, 1,8. Nah sekarang yang probe yang merah, karena ini kan ngedrop ya, biar kita tahu kalau ini sel pertama ngedrop nih ya. Nah ini sel kedua itu ditambah kan harusnya kan, ini 3,7, berarti yang sel kedua juga sekitar 1,8an. Coba kita ceknya, cara ceknya yang probe yang hitam itu di merah yang pertama, probe yang merah itu di merah yang kedua. Oh 1,8 juga, jadi totalnya tadi 3,7. Sekarang kalau kita cek yang ke ini, yang ketiga, kalau yang ketiga negatifnya di probe yang ketiga ya, ini nih, atau enggak di baris merah yang kedua. Nah yang merahnya di merah yang ketiga, karena kita mau ngecek yang ketiga 2 volt 1,99 drop ya. Terus yang terakhir probe-nya di merah yang ketiga. Nah, karena kita ngecek yang sel keempat, maka yang merahnya itu di sel yang keempat. Kita cek berapa jumlahnya, 1,9 juga, dikit. Oke. Jadi totalnya 7 volt.
gitu. Jadi satunya sekitar 1, berapa tadi, 1,8 ya, kedua selnya itu 3,7 itu, makanya dia ngedrop. Ntar kita pikirin gimana bisa di apa, disembuhin atau enggak ya yang ngedrop ini. Ntar kita coba diakalin, suntik pakai charger biasa atau gimana. Ntar di di konten selanjutnya aja ya. Ini saya ngecek, share ini aja cara ngecek aja. Jadi kalau misalnya tadi pertama harus pakai ini dulu, checkernya dulu ya. Kalau misalkan ada yang error, kita harus pastiin errornya apa yang terjadi gitu ya. Selnya ngedrop, sel yang mana yang ngedrop, atau misalkan kalau nggak bisa ditolong lagi ya mungkin misalkan dari 4 sel yang bagus, dari sel ketiga atau sel keempat ya berarti mungkin yang 1, 2, 3 kita buang, yang sel keempat yang bagus kita pakai, nanti jadi pakai 1 sel buat apa gitu ya. Kita cek lagi nih ya yang kedua, sel pertama ya negatif, probe sama negatif, merahnya ke kabel merah kedua 1,8 juga. Coba negatifnya nggak dipindahin ya, tetap di sini. Probe-nya pindah ke merah yang kedua 3,6 ya, berarti nggak jauh beda ya, 3,6. Coba kita satu-satu ya, karena ini error nih yang yang pin out yang ketiga merahnya. Kita cek kayak tadi ya, cek satu-satu. Kalau ini kan akumulasi nambah-nambah ya, kalau negatifnya diam dia nambah, sel 1 tambah sel 2 tambah sel 3 tambah sel 4 jadi 3,7, 7,2, 11,1 gitu ya, dan seterusnya. Tapi kalau pengen satu-satu selnya ini ikut pindah. Kalau misalkan kita ngecek sel 1 yang negatif tetap di negatif, merah di merah, ini sel 1. Nah ketika sel 2 ini pindah nih, yang merah di probe 1, yang kedua 1 merah. Nah ini di sel pin out yang kedua tuh 1,8. Jadi patokannya kita mau ngecek pin out yang mana gitu, baterai yang mana. Misalkan baterai yang sel keempat kan merahnya ada 4 nih ya, merahnya ada 4. Nah merah pertama sel pertama, merah kedua sel kedua, merah ketiga sel ketiga, merah keempat sel keempat. Nah kalau kita pengen ngecek sel keempat misalkan, nah probe merahnya di 4, probe hitamnya di 3. Oh 1,9 ya kelihatan ya. Terus kalau misalkan kita pengen ngecek sel yang ketiga nih, probe merah di 3, probe hitam di 2 yang merah ya. Nah kalau misalkan kita pengen ngecek sel yang kedua, probe yang merah di nomor 2 yang merah, probe yang hitam di merah yang pertama tuh 1,8. Kalau misalkan yang satu ya berarti kan di sini ya, merah yang pertama sel 1. Nah ini groundnya baru dipakai. Kalau groundnya tetap probe hitam nggak berubah-berubah, dia akumulasi sel 1 tambah sel 2 sama tambah sel 3 tambah sel 4. Tapi kalau pengen satu-satu kayak tadi caranya. Oke, nanti kita pikirin ini. Saya juga kalau misalkan lama ya saya beli aja paling satu lagi, karena yang gede itu kan buat flight control ya. Jadi saya bedain power supply buat ISC sama flight control, saya bedain gitu ya, saya pindahin, nggak disatuin sama power yang lain. Kalau teman-teman bebas aja ya mau disamain atau enggak. Kadang-kadang ada yang pakai kapasitor, itu boleh juga ya, terserah lah ya. Kalau apalagi kalau misalnya ISC-nya jauh ya, kalau drone-nya besar atau misalkan pesawatnya besar, servonya jauh atau servonya gede gitu ya, terus atau motornya jauh gitu, terus kabelnya jauh. Kalau aman sih kalau misalkan masih di bawah 1 meter. Kalau di atas 1 meter pakai kapasitor juga boleh gitu. Kalau saya sih kapasitor tetap pakai gitu, kapasitor biasa aja, nggak usah super kapasitor, nggak usah.
kapasitor biasa aja. Terus paling buat flight control saya kasih baterai terpisah. Oke, next di konten selanjutnya kita pikirin gimana caranya ngidupin ini. Kita pancing dulu, tapi saya tetap order nanti 1 atau 2 karena memang saya harus bikin casing ini. Nah, ini harus kayak packing per 3 ya, 3 jadi nanti totalnya 15 15 ampere ya, 15600 mAh. Karena kan 12 sel ya, jadi 3 saya tumpuk gitu. Oke, pagi udah subuh ya teman-teman. Ini yang drop pertama ya, ini yang drop yang kedua. Jadi ternyata setelah di balance charger masih bisa selamat. Tadi sempat gagal beberapa kali gak mau masuk, cuman kita stop aja kali ya, karena saya juga nggak mau penuh-penuh amat ya, udah banyak lah, karena nggak akan dipakai sekarang, paling dipakai buat panas-panasin doang sampai 3,7. yang penting ini udah bagus ya, jalan dan nggak panas juga, temperaturnya bagus. Kita coba. Masuk. Kita ke bawah. Kita coba. Enter. Tesnya 4. Start. Nah, ini nggak bisa ya. Cuman tadi juga kayak gini ada 4 kali. Saya coba terus-terusan. Mulai naik ya. Tuh. Jadi kalau nanti nemuin yang gagal kayak gini, 1-2 kali cobain aja terus sampai ke dia naik. Kalau masih baru, mungkin dia masih selamat ya. Jadi biasanya kalau misalkan perselnya masih di atas 1,5, biasanya masih bisa sembuh. Tetapi kalau udah di bawah itu udah nggak bisa. Nah, mulai naik ya. Ini 11,81. Oh, 90. Oke, kayaknya ini bakal sembuh. Jadi keduanya bakal sembuh. Jadi kita nggak usah beli lagi yang baru. Tuh naik. Oke.